Wah, terima kasih banyak Ibu Via. Sangat menarik ilmunya nih ya. Jadi moga-moga banyak membantu ibu-ibu nih. Sudah hampir 500 di Zoom, di YouTube nggak tahu berapa. Saya ingin tanya dulu dua. Nomor satu, apakah Ibu selama menjalankan ini pernah gagal atau tidak? Tentunya Ya, pernah, terus Prof. kalau gagal bagaimana? Oke. Nomor dua, anak kan ada yang senang main air. Main air terus ya, dilarang nggak mau. Ada nggak anak yang senang di toilet aja gitu Oke. selama ini? Oke, yang pertanyaan Prof yang pertama itu jika pernah gagal atau tidak, pastinya pernah. Bahkan ketika anak sudah duduk di toilet pun anak tuh tetap bisa mengompol gitu. Itu bagaimana kejadiannya? Jadi ketika kita mengimplementasikan salah satu kejadiannya ini adalah dengan murid saya, kita sudah duduk di toilet nih, Prof. Kita sudah bawa dia mau di toilet dan ujung-ujungnya dia sebelum dia duduk dia sudah mengompol. Jadi benar-benar di tengah-tengah toilet training itu dia mengompol. Itu bagaimana? Apa yang kita lakukan? Kita tetap lanjutkan toilet trainingnya karena itu kan memang hanya masalah waktu gitu. Dan mungkin juga si anak sudah tidak tahan. Jadi kita tetap selesaikan toilet trainingnya, tapi mungkin dia tidak mendapatkan reinforcer gitu. Jadi mungkin dia tidak mendapatkan apa yang dia mau. Jadi kita cuma selesaikan trainingnya, oke. Dan biasanya tidak kita puji kayak gitu. Jadi ya udah, karena kan intinya tujuan kita melakukan toilet training adalah dia menggunakan toilet secara baik dan benar. Tapi ketika mengompol, otomatis itu tidak sesuai dengan tujuan kita gitu. Jadi kita tidak berikan reinforcer dan tidak dipuji. Jadi hanya diselesaikan langkah-langkah toilet trainingnya tanpa perlu pujian. Kayak gitu, Prof. Yang kedua, Maksud saya gagal terus gitu. Kita kan ada targetnya nih. Kalau sudah toilet training beberapa lama dia targetnya harus bisa. Nah ini gagal terus nih. Udah sebulan diajarin nggak pinter-pinter. Gimana nih? wah, anak murid saya bahkan 6 bulan, Prof. Gimana ceritanya tuh, Prof? Berarti 1 bulan belum konsisten gitu, Prof. Gitu. Banyak Jadi banget memang. Jadi terus konsisten. Bahkan kita sudah ambil data setiap hari, setiap jam dia ke toilet kita sudah ambil. Mungkin perlu adanya prosedur punishment gitu, Prof, yang kita gunakan. Jadi ketika tadi saya bilang ketika dia mengompol, minta dia untuk membersihkan lingkungan. Jadi dia tahu ketika kalau saya nggak pipis di toilet nih, saya bakal disuruh disuruh ngelap lantai, saya disuruh mandi, misalkan disuruh mengganti pakaian gitu. Jadi daripada saya mengompol di luar, lebih baik saya pipis di kamar mandi. anak 2 sampai 3 tahun toilet training targetnya dalam 3 sampai 6 bulan bisa ya, gitu kali ya? Balik lagi sesuai kemampuan anak-anak. Kalau misalkan ada yang seminggu, Prof. Ada yang 1 bulan. Ada yang sampai berbulan-bulan, seperti anak murid saya sudah 6 bulan nih, Prof. Banyak yang lama kan, jadi gitu. Yang penting konsistensi sih. Ada nggak yang seneng di WC, duduk di WC terus gitu? Oh, nah kalau misalkan anak ini suka dengan air, kita bisa jadikan ini reinforcernya, Prof. Malah berarti kita tidak perlu bawa reinforcer yang dari luar kan. Misalkan, oke, dia boleh main air, dia boleh main air selama, misalkan kita beri waktu juga, jangan lupa kita kasih timer, misalkan kamu boleh main air selama 3 menit, tapi toilet training selesaikan dulu gitu. Jadi balik lagi, kalau memang dia suka sekali sama air, toilet training jalankan, selesaikan, kasih waktu dia untuk main air. Tapi kalau memang basah semua jadinya, ya dia harus diganti gitu. Tapi yang penting Juga ya. target kita kan dia mau toilet training dulu gitu, Prof.
Baik, silakan ibu-ibu. Ini siapa yang mau membantu Ibu Via nih untuk menjawab pertanyaan, membacakan pertanyaan? Saya Prof. Hah? Ibu Ruri. Udah kelihatan ya, udah on ya. Oke, Udah. terima kasih Bu Via udah penjelasannya. Jadi hari ini kita udah membahas itu apa itu toilet training, bagaimana orang tua memulai toilet training ya. Juga dibahas juga metodenya dalam ABA seperti apa, juga termasuk tips dan triknya gitu ya. Nah, sekarang kita akan sedikit membahas nih, ada pertanyaan luar biasa banyak sekali. Saya juga udah sampai bingung nih memilihnya yang mana gitu ya. Tapi kita akan mulai yang pertama aja. Gimana nih dari Ibu Johana ya, Bu Via, bagaimana membuat anak yang takut duduk di kloset agar mau duduk? Oke. Ini toiletnya pertama umur anak berapa gitu kan? Mungkin ada mungkin kita tidak beli potty training yang kecil gitu. Mungkin saya juga pernah punya murid yang dia kecil sekali, tapi kita menggunakan toilet training dengan ukuran dewasa gitu. Jadi otomatis ketika dia mau duduk, dia jadi kayak masuk ke dalam toiletnya gitu kan. Nah, itu yang membuat dia takut. Jadi kita lihat lagi apakah toiletnya sudah sesuai dengan ukuran dia. Kita bisa beli toilet ukuran kecil gitu kan untuk toilet training. Terus juga apakah apakah memang dengan lingkungannya sendiri yang kurang sesuai dengan kebutuhan dia gitu. Kalau memang semuanya sudah disesuaikan, kalau ibu sudah punya potinya, tapi dia masih takut untuk duduk di potinya, kita bisa pasangkan dulu dengan hal-hal yang menyenangkan. Contohnya ketika dia mau duduk, hanya ketika dia mau duduk di dalam toilet, jadi ini sebelum melakukan toilet training, ketika dia mau duduk di atas toilet itu, kita kasih dia mainan. Jadi setelah dia duduk 5 detik, 5 atau sampai 10 detik, setelah itu kita bisa berikan dia mainan yang dia suka. Misalkan dia suka mobil-mobil atau pesawat-pesawatan. Jadi ketika dia duduk, oke, 1, 2, 3, 4, 5, setelah 5 detik kita bisa berikan, wah kamu mau duduk ya di atas toilet, terus kasihlah itu mainan yang dia mau. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih ya Bu Via. Jadi gini, mungkin kalau bisa saya simpulkan, jadi ini kan suatu proses ya, yang namanya toilet training satu proses. Jadi kalau misalnya anaknya ke toilet aja masih takut, ya kita proses itu dulu tuh yang kita perbaiki, bahwa kegiatan di toilet itu menyenangkan loh, itu nggak takut loh gitu ya, dengan hal yang udah Bu Via jelaskan tadi. Mungkin yang kalau dari biasanya ini kerjasama orang tua dan tempat terapi atau sekolah ini sangat penting untuk toilet training, karena biasanya kadang-kadang di sekolah konsisten, di rumah tidak gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang kadang-kadang orang tua ya udah deh di sekolah aja gitu, di rumah repot nih, saya punya adalah kegiatan lain gitu ya. Nah, tetapi bukan, ini tuh semua tuh supaya anak cepat paham, itu harus konsisten, di sekolah iya, di tempat terapi iya, di rumah juga harus iya, kan tadi jelas ya konsistensi. Oke, pertanyaan berikutnya nih ya Bu Via, dari Bu Dela Mareta, anak saya usia 31 bulan, takut nggak mau di kloset. Setiap pup, nah kalau yang tadi mungkin udah dijawab ya, tapi yang berikutnya adalah setiap pup selalu di lantai sambil nungging atau tiduran. Solusinya gimana ya, Bu ya? Usianya 31 bulan. 31 bulan, hampir 3 tahun berarti. Ya, 3 tahun. Mungkin memang masih, karena biasanya ada dalam psikologi itu anak masih suka sensasi dia menahan pup gitu ya. Itu mungkin sensasi yang masih dia cari gitu. Itu memang ketika umur 3 tahun seharusnya dia sudah ingin buang air besar sendiri di dalam toilet. Boleh kenapa sih dengan mendungging itu dia senang gitu. Perlu dicari tahu juga, ini perlu dikonsultasikan, perlu diobservasi anak. Ketika anak melakukan buang air besar ini kenapa ditahan-tahan, padahal usianya sudah 3 tahun. Kalau menurut saya, pastinya balik lagi, pairing lagi, sebelum kita mau toilet training, usahakan lingkungannya nyaman. Kalau memang dia belum bisa di toilet, mungkin di tempat dia suka menahan pup itu gitu. Mungkin kita bawa potinya keluar, dan coba lakukan hal yang menyenangkan di situ sambil dia menahan pup gitu. Jadi lakukan toilet training itu bisa di luar ruangan dulu, di tempat yang dia nyaman.
sebelum nanti kita pindah ke dalam toilet. Seperti itu, Bu. Iya, mungkin tambah sedikit. Tambahan. Hah? Ada tambahan, itu kalau anak namanya konstipasi, sering nggak bisa buang air besar, tidak teratur. Makin lama dia tidak buang air besar, tinjanya tertahan di bagian bawah usus itu, cairan buang air besar dijepit. Nah, kalau yang ini perlu bantuan dokter dulu, dilunakkan tinjanya sehingga tidak terasa nyeri. Kalau sudah lunak baru bisa toilet training. Kalau masih keras nggak bisa. Ya. Apakah ini disebabkan diet? Anak makanya disuruh diet, gluten free, casein free. Tidak ada hubungannya. Ya mau sembelit aja gitu. Ya, Terima kasih Prof jawabannya ya. Jadi harus dicari medicalnya dulu kalau misalnya kondisinya seperti ini. Oke, yang berikutnya dari Bu Rizky Amelia, bagaimana mengajarkan anak autis untuk toilet training? Jadi ini khusus anak autis, kalau tadi mungkin anak tipikal ya. Sebenarnya metode yang tadi saya sebutkan itu bisa digunakan untuk anak tipikal, bahkan anak dengan autisme. Karena saya sendiri juga menggunakan metode-metode yang sudah disebutkan di sekolah kami gitu, yang memang autism center. Jadi ibu bisa menggunakan semua metode yang saya sebutkan tadi. Udah sejam diterangin ya. Udah sejam diterangin ditanya lagi. Oke, berikutnya dengan Bu Christine Tania, bagaimana anak saya umurnya 2 tahun 4 bulan, toilet training dari Februari kemarin, tapi masih pup dan pipis di celana dan tidak mau bilang kalau lagi di rumah dan jika ngantuk. Tetapi jika di luar rumah anak saya bilang untuk pipis, tetapi jika pup masih belum mau bilang. Gimana nih solusinya ya supaya dia bilang? Ini umurnya masih 2 tahun 4 bulan. Oh, ini berarti masalah lebih ke komunikasi lagi, bagaimana anak mau memberitahu orang tua kalau dia butuh pergi ke toilet. Mungkin lingkungan suasana rumahnya nyaman gitu ya sama dia, jadi ya udahlah di sini aja bisa kok gitu kan, di sini aja buang air bisa kok, nyaman, nanti juga dibersihin sama orang tuanya mungkin. Jadi kalau menurut saya lebih ke bangun stimulus, kayak bangun kontrol di mana kamu toilet tuh di sini gitu, kamu buang air tuh di sini, kamu boleh pipis, kamu tidur, kamu makan di ruangan yang berbeda, kayak gitu. Jadi memang kena, dan usianya masih cukup kecil juga sih, 2. Iya. Iya, jadi 2 masih tahun 4 bulan ya. Jadi mungkin masih proses belajar ya Bu ya, yang namanya proses toilet training itu nggak gampang langsung toilet terus anaknya selesai, terus kecelakaan itu selesai, maksudnya ngompol itu selesai, tidak ya. Sampai anak normal pun kadang-kadang masih dibilang dibilang normal, maksudnya masih dibilang oke, gitu. Misalnya kadang-kadang umur 4 tahun tuh misalnya tiba-tiba pipis kita lagi ke mall, dia pipis karena dia mungkin asik lihat mall, lupa harus ke toilet dan sebagainya. Jadi kalau 2 tahun 4 bulan saya rasa tetap konsistensi dan pairing bahwa toilet itu adalah tempat yang menyenangkan lah gitu. Mungkin bisa juga pakai beli buku toilet training kan, kita gunakan dulu social story. Oh, kalau si Ana pipis, dia akan pergi ke toilet. Kalau si Ana makan, dia pergi ke meja makan, gitu. Jadi, kita bisa dimulai dari saat ini juga untuk pengenalan toilet training. Tadi sambil diajarin ngomong ini nggak? Pis, pup. Itu biasanya, nah itu di mana kita sebagai behavior analyst itu kerjasama Prof sama terapi bicara gitu. Baik lagi sesuai kemampuan anak gitu. Ada anak yang anak murid saya dia memang tidak verbal, tidak vokal Prof. Jadi dia paham caranya, dia paham ketika dia butuh ke toilet, tapi dia punya cerebral palsy. Akhirnya salah satu komunikasi dia untuk memberitahu kita mau ke toilet itu adalah dengan mengangkat bajunya. Jadi ketika dia mengangkat bajunya sedikit, kita paham kalau dia mau ke toilet, kayak gitu. Jadi kalau bisa bicara, bisa verbal, boleh dong diajarin bilang pup, pis. Boleh banget. Itu tergantung kebutuhan anak masing-masing gitu. Iya.
Biasanya di penanganannya dok, Prof, kalau misalnya belum verbal, biasanya kita pakai gambar, bantuan gambar. Saya pribadi sebetulnya mengajarkan anak saya toilet training sebelum dia bisa bicara. Waktu itu saya juga belum belajar ABA, tapi nyontek-nyontek prosedur ABA, mirip-mirip, googling aja sendiri, bisa kok. Anaknya tidak, jadi jangan misalnya ada orang tua yang bilang, oh anak saya belum bisa ngomong, jadi nggak bisa dilatih toilet training, itu nggak benar gitu. Jadi anak bisa diajarkan, kalau dia tidak bisa komunikasi dengan berbicara, pakai gambar. Jadi dia kasih gambar, itu tanda dia ke toilet. Gitu. Tapi kalau bisa bicara, ya tentu kita ajarin. Lebih gampang lagi malahan itu ya, nggak usah cari-cari gambar. Oke, pertanyaan berikutnya dari Bu Lena. Jadi Bu Lena ini anak, gimana caranya toilet training di malam hari? Kan anaknya bobo ya. Umur anak 4,5 tahun, masih pakai pampers saat tidur. Selain itu udah nggak pakai sih di hari-hari biasa, di siang hari gitu ya. Sudah pipis sendiri ke toilet dan sebagainya. Cuma malam harinya aja nih masih kebobolan ngompol. Gimana nih? Nah, ini buang air besar atau buang air kecil, Bu? Berarti? Kayaknya sih kecil lah ya. Kalau anak udah bisa toilet training, saya rasa kecil. Iya. Ngompol gitu lah. Nah, ini memang cukup tricky juga. Jadi Ibu mungkin perlu diambil observasi lagi kira-kira jam berapa ketika dia mau ngompol gitu. Nggak ada salahnya membangunkan anak di tengah malam gitu. Jadi 30 menit sebelum biasanya dia mengompol, bangunkan dia, terus juga oke, kita toilet training gitu. Memang cukup sulit juga. Nah, ini di mana kita perlu konsistensi gitu. Baik lagi, jangan lupa di praise, jangan lupa dipuji ketika dia berhasil melakukan toilet training. Kalau menurut saya nggak ada salahnya kita bangunkan dia terus untuk menjalankan itu gitu sebelum dia mengompol. Mungkin ada masukan dari Ibu Ruri? Enggak sih, biasanya orang tua juga gitu. Biasanya tuh kan kita kalau tidur itu kan nggak nyenyak sepanjang malam ya. Biasanya ada kita kebangun jam berapa. Nah mungkin disitulah anak waktu kebangun antara sadar nggak sadar terus dia ngompol gitu. Biasanya kadang-kadang mendekati pagi gitu ya mungkin atau apa. Nah makanya harus dilihat patternnya nih Bu ya. Emang harus ngecek observasi seperti kata Bu Fia. Jadi tapi memang biasanya sih kalau anaknya sudah full di siang juga kering, biasanya paling cuma sekali ibu bangunin untuk dia pipis, terus dia bisa tidur lagi gitu. Malam di pampersin aja nggak boleh? Boleh sih. Tapi kan ini anaknya siangnya udah kering, Prof. Jadi kan seharusnya dia udah bisa nahan gitu loh. Ini kan udah 4,5 tahun juga. Nah pertanyaan berikutnya, anaknya 10 tahun sama problemnya. Jadi memang harus dibangunin. Kalau anaknya siangnya udah kering ya, Bu, Prof. Tapi kalau anaknya siangnya masih bocor-bocor ya jangan. Ya, berarti memang kita masih training di siang harinya dulu. Kalau memang masih malamnya, dan dia pagi udah 10 tahun gitu. Kalau menurut saya, etis-etis aja untuk membangunkan dia gitu. Bangun tengah malam, satu kali atau 2 kali gitu kan. Biar dia pergi ke toilet, kayak gitu. Iya. Biasanya prosedur orang tua yang anaknya normal juga begitu sih biasanya juga dilakukan seperti itu. Kemudian yang berikutnya pertanyaan dari Pak Sosilo, Ibu ya, Sosilo Dwi Rahayu. Anak saya ASD sudah bisa ke toilet sendiri saat umur 2,5 tahun. Nah, 7 tahun ini ya tiba-tiba saat ke kamar mandi dia seperti menahan pipis dan BAB ke toilet karena kasihkan main. Jadi dia udah toilet training, tiba-tiba sekarang kayak senang main, jadi suka kebobolan gitu ya. Akhirnya dia ke toilet tergesa-gesa, kadang celana kena sedikit air pipis atau pupuk, sudah berulang kali diberitahu untuk tidak tahan kencing, tapi masih berulang. Tipsnya gimana nih? Jadi udah pernah toilet training, sekarang kumat lagi gitu, dia suka kecelakaan lah ibaratnya gitu. Tipsnya supaya dia kecelakaan lagi? Memang seberapa lama mainnya gitu kan? Mungkin kalau kayak gini kita kita perlu kasih tahu seberapa lama dia bermain. Ada konsekuensinya kalau memang dia sampai kecelakaan atau accident gitu ya, mungkin dikurangi waktu mainnya gitu. Itu bisa jadi salah satu konsekuensi untuk si anak gitu. Kalau memang dia mau main selama 30 menit, berarti kamu harus harus pipis atau buang air di kamar mandi kayak gitu. Kalau sampai di accident lagi, oke. Selanjutnya kamu cuma boleh main 25 menit kayak gitu. Itu salah satu metode yang paling mudah digunakan oleh orang tua. Sebelumnya pun mungkin kita ingatkan misalkan dia biasanya baik lagi observasi jam berapa aja ketika dia biasanya setelah 1 jam main nih.
Nadia waktu mainnya itu misalkan setelah jam makan siang. Terus, jadi kan makan siang, terus dia boleh main, habis itu biasanya dia kecelakaan tuh atau mengompol ketika itu. Mungkin bisa kita tunda dulu mainnya, atau kita kurangin mainnya, kita bagi dua waktunya. Waktu mainnya misalkan 10 menit, terus oke, kita toilet training dulu, baru misalkan 20 menit selanjutnya dia boleh main. Jadi memang karena saya asumsi bahwa dia sudah paham vokal ya, dia sudah paham instruksi gitu kan. Jadi ya udah dari 2,5 tahun mestinya, jadi kayak udah 2,5 tahun sekarang 7 tahun, ya mungkin harus lebih konsisten aja orang tuanya ya. Seperti tadi ada sedikit ada sedikit kompensasi kalau dia mengurangi jam main gitu ya. Apalagi juga anaknya udah 7 tahun dan sepertinya udah paham dengan konsep itu ya. Kalau anak-anak pemula jangan begitu ya. Jadi kita behavior analyst itu selalu menyesuaikan dengan kondisi anak, umur anak dan sebagainya. Jadi kalau misalnya anak-anak pemula terus dia ngompol terus kayak diberi hukuman bukan hukuman ya, diberi kompensasi seperti itu, ya jangan dulu ya, karena kan namanya ini suatu proses. Jadi butuh waktu dan akan masing-masing anak per anak kita pokoknya benar-benar menguatkan reinforcement gitu ya. Saran. Oke. Ya, Prof. Saran. Ya, silakan. Anaknya kan udah besar. Ya. 1, ke dokter, cek ada gangguan saluran kemih atau tidak. Ya. Ya. Infeksi apa tidak. Nomor 2, anak ASD itu bisa mengalami ansietas, ada kecemasan. Jadi kalau dia sedang olahraga, terus dia mau ke toilet, dia buru-buru balik, mungkin dia takut. Kalau dia terlambat, dia dimarahi gitu. Jadi dia buru-buru. Ya, itu juga jangan lupa. Ya Prof, terima kasih masukannya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Bu Shandelina. Anak saya mau 6 tahun, buang air kecilnya sudah lancar kalau di rumah, tapi kalau di luar suka tidak mau bilang sebelumnya, jadi suka kena dulu di celana sebelum sampai ke toilet. Kalau BAB belum mau pergi ke toilet, selalu kena di celana dulu baru bilang. Kalau dibawa kamar mandi tidak bisa keluar, seringnya diem dan lari ngunci di kamar mandi kayaknya ya. Jadi maksudnya kalau udah pengen harus ini dulu sampai kamar mandi nggak mau keluar, mungkin dia sedang main air kali ya, seperti Prof bilang tadi ya. Gimana Bu? Usianya sudah berapa tahun Bu? Usianya 6 tahun. Oh, jadi tapi tadi pertanyaan pertama, ketika di rumah mau, tapi ketika di luar tidak mau. Ya, belum bisa, nggak mau bilang lah gitu ya. Oke, nggak mau bilang. Kalau menurut saya, ini oke, kenapa Bu? Nggak, maksudnya kalau di luar rumah kan dia harus bilang kan, kalau di rumah sendiri kan mungkin dia langsung lari atau gimana ya, tahu toilet di mana. Nah ini kalau di luar rumah kan dia harus bilang, dia kan nggak tahu toiletnya di mana kan, kalau pergi ke mall gitu loh, bagaimana. Mungkin salah satunya kita pertama kalau memang anaknya berkebutuhan khusus, kita bisa ajarkan dia kayak di rumah dalam materinya nih, misalkan toilet ini gambarnya seperti apa, simbolnya seperti apa saja gitu kan. Dan di mall ini juga ada toiletnya. Ini lebih ke kayak sebelum kita materi yang kita ajarkan ketika berdampingan dengan toilet training gitu loh. Jadi kita ajarkan anak simbol-simbol toilet ini seperti apa aja, terus bahwa di setiap tempat ada toiletnya. Dan mungkin memang seperti tadi Prof bilang, anak KSD punya anxiety juga, punya kecemasan. Mungkin dengan lingkungan baru mereka khawatir seperti apa bentuknya, seperti apa. Karena mereka kan ada juga yang oversensitif terhadap tekstur, terhadap bau. Tergantung usianya juga, kalau memang sudah 7 tahun, sebaiknya memang dia sudah disarankan gitu ya, sudah bisa membuang air dimanapun dia berada gitu. Mungkin lebih ke apa ya, kayak kalau menurut saya karena pasti khawatir juga kan, cemas, balik lagi bawa reinforcement si anak ini gitu, ketika apa yang membuat dia nyaman ketika dia melakukan toilet training di rumah, dan kalau memang pergi pastiin itu dibawa sama orang tua gitu, karena bagaimanapun kita pengen anak ini nyaman dan bisa toilet bisa membuang air tuh di mana saja ya kan. Mungkin ada masukan dari Bu Ruri. Iya,
Jadi yang namanya toilet training kan kita juga ini suatu proses ya. Yang pertama tuh proses yang seperti di-schedule-kan, ada schedule, dijamkan. Beberapa anak akan menjadi udah bisa generalisasi bahwa oke, oh kalau gitu saya kalau pengen pipis tinggal ngomong. Beberapa anak itu enggak begitu. Kalau kita ngomong anak ASD ya, sepertinya di sini nggak dijelasin anaknya ASD atau enggak. Tapi kalau anak autis tuh kadang-kadang kita ngomong, dia harus dilatih gitu untuk bisa ngomong, saya mau ke toilet, gitu, saya mau pipis, paling gampang pipis aja gitu ya, ngomong kata yang paling sederhana pipis. Kalau anak ibu masih dischedule-kan nih, itu artinya toilet training itu belum lulus. Toilet training itu udah lulus komplit kalau anaknya udah bisa ngomong, udah bisa minta, udah bisa cebok, udah benar-benar mandiri semua gitu ya. Jadi proses berikutnya adalah ya dia harus bisa minta pipis. Nah, ini bisa minta pipis di rumah udah bisa minta pipis belum? Nah, itu pertanyaannya gitu ya. Kalau dia belum di rumah aja masih istilahnya kalau pipis langsung lari gitu ya, itu berarti kan dia belum bisa minta pipis. Nah, itu harus dilatih dulu sebelum kita ngajarin dia minta di lingkungan alami, di mana lingkungan alami banyak sekali distraksi sensori-sensori kan kayak gitu ya. Nah, gimana cara ngelatih anak untuk bisa ngomong sendiri mau pipis gitu ya. Nah, itu caranya salah satunya kan kita ingin memperbanyak latihannya. Jadi waktu kita jamin ini waktu jam maksudnya ini waktunya dia kita training pipis. Setiap kita jalan ke kamar mandi, kan biasa kita jalan ke kamar mandi ya ada berapa meter kan dari tempat dia bermain, kita bisa tanya sama dia mau kemana gitu, dan prompt dia untuk menjawab pipis gitu. Kalau dia belum bisa ngomong, kasih kartunya ke kita. Jadi sepanjang jalan itu kita kasih latihan, sepanjang menuju ke toilet maksudnya. Jadi dia paham bahwa kalau mau pipis ya udah tinggal ngasih kartu terus pipis lah jalan gitu. Jadi kita stop ya, misal 1-2 langkah terus kita stop, memang ada risiko kecelakaan lagi itu mungkin, tetapi kan nggak apa-apa kan, tujuan kita udah beda. Jalan, mau kemana dek gitu, pipis ya udah jalan lagi, mau kemana dek, jadi dia tanya, dia tahu bahwa kalau pipis itu ada proses yang dia harus ngomong pipis gitu ya, ataupun ngasih kartu itu pipis kalau dia belum vokal. Terus gimana caranya kalau misalnya anaknya benar-benar udah langsung pipis lari gitu, terus gimana ngajarinnya Bu gitu? Toiletnya dikunci, ditutup, dia nggak bisa buka. Jadi waktu dia mau buka dia nggak bisa dong ya. Nah kita tanya emang Adi mau apa? Pipis, baru kita bukain toiletnya. Jadi semoga terbentuk itu behavior bahwa kalau mau pipis dia ngomong. Kalau di rumah sudah, barulah kita ajarin misalnya di lingkungan yang lebih besar ya, kayak tadi ke mall atau ke tempat yang baru. Mungkin kita mulai dari mall yang biasa dia datangi. Jadi dia udah tahu toilet itu ada di mana gitu ya. Kalau mall yang sering datang dia tahu kan, mall biasa di tempat parkir tuh langsung toilet gitu. Dia udah tahu, mungkin dia jadi lebih nyaman, mintanya juga lebih enak. Sesudah itu ya barulah kita kasih mall-mall yang baru atau tempat-tempat yang biasanya sih ya sudah aman, bisa bergenerasi gitu ya, kurang lebihnya gitu. Mungkin saya mau ada kasih tambahan juga nih Bu. Jadi dengan salah satu murid saya di sekolah, dia juga masih kesulitan, masih sering kecelakaan gitu. Jadi dia sering mengompol. Dan pastinya dong kita tidak ingin menghambat dia, ketika ini acara jalan-jalan kelas dan semuanya anak pergi gitu kan, sedangkan dia masih sering mengompol nih. Dan kita tidak pakai pampers di sekolah, dia sudah tidak pakai pampers, jadi memang pada beberapa kali dia mengompol, beberapa kali dia bisa menahan. Nah, salah satu strateginya biasanya setelah kita sampai, jadi sebelum kita pergi dari sekolah nih ke mall atau jalan-jalan, kita pastikan dia sudah pergi ke toilet. Dan ketika kita sampai di mallnya atau di taman, kita langsung bawa dia ke toilet. Nah, begitu juga sebelum kita, misalkan kita sudah belanja nih di mall, kita akan balik ke sekolah gitu. Itu perjalanan dari mall ke sekolah memakan waktu 30 sampai 45 menit. Yang kita lakukan adalah setelah belanja kita bawa dia lagi ke toilet, baru kita pulang ke sekolah kayak gitu. Jadi jadi setelah kita sampai di mall atau dimanapun kita pergi, kita bisa bawa anak itu ke toilet dulu. Kalau dia belum bisa meminta ya, untuk memastikan bahwa dia tidak mengompol kayak gitu. Terima kasih. Yang berikutnya nih dari Bu Sofia, Bu Siska Mulyana, rasanya tadi udah dijawab ya tentang tidur malam, maksudnya toilet training pada saat malam hari dan juga pada anak SD. Nah, pertanyaannya agak menarik nih. Apa sama rantai behavior dengan menggunakan foto atau gambar dengan sequence-nya, Bu? Iya, jadi kita bisa sebenarnya itu teknik behavior analysis merantai perilaku itu salah satunya bisa menggunakan dengan visual gitu. Jadi ketika anak sudah bisa itu kan metode secara umum, maksud saya behavior chaining atau rantai perilaku.
Nah, yang bisa kita gunakan itu apalagi dengan anak-anak berkebutuhan khusus itu sangat membantu ketika kita buatkan visual kayak gitu. Kalau dia sudah baca, kita bisa bikin listnya gitu. Tapi kalau dia masih belum bisa membaca, kita bisa pasangkan dengan gambar. Itu sangat membantu. Oke, berikutnya pertanyaan dari Bu Astari Banbulina. Kalau misalnya ada Bapak Sipi itu mana dia nih? mana mau nanya langsung? Namanya Sipi nih. Tuh, silakan. Maaf, Prof. Maaf, saya mau tanya. Anak saya umur 3 tahun. Anak saya itu pasien Prof. Dan awal tahun ini kemarin Prof bilang memang dia ada gangguan ekspresif untuk bahasanya. Saat ini masih terus terapi online di klinik anakku buat SI-nya. Nah, dia ini disuruh sama terapisnya SI itu adalah harus sudah mulai, karena dia umur 3 tahun, jadi udah harus belajar toilet training. Nah, untuk pipisnya dia sudah lulus. Jadi karena saya merasa itu lulus karena terapisnya bilang menurut terapisnya itu udah lulus untuk pipis gitu. Tapi tadi karena Mbak Ruri bilang tadi tentang jadwalin, saat ini sih saya bilang lulus karena dia cebok sendiri dan dia itu kalau ditanya dia bakal jawab iya. Misalnya mau pipis nggak? Iya mau gitu. Jadi saya sering tanya sejam sekali gitu. Apakah itu termasuk jadwalin gitu? Kalau misalnya bangun pagi, selalu bangun pagi dia akan bilang, Mama mau pipis gitu. Tapi di siang-siang gitu saya tanya, mau pipis nggak? Mau gitu. Tapi kalau nggak mau, dia bilang nggak mau gitu. Nah, apakah itu termasuk jadwalin? Dan pertanyaan kedua adalah, dia belum berani pup gitu. Jadi kalau pup, dia harus selalu minta pampersnya atau disembunyi gitu. Kalau saya bawa dia ke toilet, dia nggak mau pup gitu. Kayak mukanya takut gitu, nggak mau gitu. Tapi itu yang tadi saya mau tanya, apakah yang tadi pipis tadi itu termasuk menjadwalin seperti yang dibilang tadi dengan Mbak Ruri, atau dan berikutnya adalah dengan pup gitu. Karena tadi saya juga baca di chat-chat banyak yang ibu-ibu bertanya anaknya belum lulus pup gitu. Apa ya kendala saya adalah karena dia mukanya takut gitu setiap pup gitu, kayaknya serem banget gitu, nggak berani ke toilet karena saya tanya mau pup nggak gitu. Kalau ditanya mau pipis tiap jam juga bosen anaknya, Bu. Nggak ada pertanyaan lain yang lebih enak. Bukan Satu, nomor habis makan, gitu. Nomor 2, kalau dia takut pup, takutnya itu udah keras pupnya. Kalau pupnya keras dia sakit. Ibu perhatiin nggak pupnya keras apa enggak? Enggak sih, enggak keras gitu. Cuman dia selalu kayak minta pampers gitu, Prof. Jadi dia minta pampers, jadi dia kayaknya nyamannya keluarin di pampers gitu. Nggak tahu dia takut sesuatu di kamar mandi itu, atau dia takut pada prosesnya. Itu takut sama ibunya diomelin. Enggak kok, Prof. Ya, gitu. Oh, tiap jam mau pipis, tiap jam mau pipis, bosen lah. Enggak, biasanya saya tanya misalnya habis makan, mau pipis nggak? Enggak, gitu. Nanti baru ntar dia ngomong, mau pipis nggak? Iya, mau, gitu. Atau habis sebelum tidur siang sama setelah tidur siang, gitu loh, Prof. Bukan setiap jam sih. Tuh, Bu Fia aja yang baik jawabnya tuh. Kalau dokter jawabnya galak. Sebetulnya kalau tadi sesuai pertanyaan Ibu itu biasanya disesuaikan dengan jadwal anak buang air gitu. Jadi karena Ibu sudah observasikan untuk buang air kecil ya yang saya dan kata Ibu berarti anaknya sudah lulus toilet training untuk pipis ya. Iya. Jadi memang kalau dia sudah bisa buang air sendiri, dia sudah pergi sendiri, berarti memang dia sudah lulus. Jadi Ibu hanya bertanya apakah ini schedule atau tidak. Itu kalau menurut karena saya jadinya bingung karena saya udah lapor ke terapisnya, gimana dengan pipis, Bu? Oh, udah lulus karena saya ngeliat dia pede aja gitu, dia pipis sendiri, dia pencet flashnya sendiri, terus dia bersihin lagi. Jadi saya lihat oh bagus itu. Tapi kalau pas saya bilang penjadwalan itu tadi karena habis makan saya tanya, mau kamu pipis nggak? Mau? Atau dia bilang nggak mau gitu. Jadi saya mikir apa ini penjadwalan? Apa saya biarin aja? Nggak usah saya tanya-tanya gitu. Jadi kepikiran gitu saya. Nah terus yang kedua tadi yang pup itu sih tadi pertanyaan saya. Kalau menurut saya dalam proses toilet trainingnya sendiri si anak sudah lulus ya. Memang hanya ketika kapannya itu lebih ke jadwal eliminasi, mengikuti jadwal eliminasi. Karena sesuai observasi Ibu kan, ketika bangun pagi biasanya setelah makan. Gitu. Jadi itu bukan dijadwalkan Ibu menanyakan kepada anaknya, kamu mau pipis tidak setiap itu. Kalau penjadwalan itu biasanya kita melakukan toilet training
setiap jam. Jadi benar-benar kita bawa anaknya ke toilet gitu kan. enggak. Itu enggak. Oh, Berarti Kan setiap udah bisa. Masa tiap jam dibawa ke toilet? Tapi saya begitu, Prof. Tapi saya di sekolah begitu. Bukan, ini anaknya udah pinter kok. Nah, iya berarti kan kita hanya menyatukan nih, ini ibunya apa ya, sesuai apa 4 jam dah. kenapa? 4 jam lah ditanya mau pipis apa enggak, jangan tiap jam. 4 jam. Boleh Tapi nggak? Oke, tapi ibu ini sudah paham kok, sudah observasi ketika anak ini butuhnya kapan saja dan anaknya mau menjawab kan, berarti dia sudah bisa mengkomunikasikan, menjawab. Itu sih kalau menurut saya tidak ada masalah. masih Kalau ada memang lagi Bu, kenapa Mbak? ada PR satu lagi. Oke. Ini lebih inisiatif, lebih spontan. Kalau ditanyain terus, sangat mungkin dia jadinya tidak spontan, tidak inisiatif. Betul. Ya, nggak pakai prinsip behavior. Oke. Oke. Karena anak saya sebelum SI dia kalau ditanya nggak ngejawab gitu. Jadi saya jadi seneng ngeliat dia kalau ditanya udah ngejawab gitu sekarang. Jadi karena 3 bulan lalu ditanya apapun dia nggak ngejawab gitu. Gitu. Jadi makanya benar. Saya tapi setuju untuk prinsip behaviornya. Kok belum pindah ke behavior nih? Apa Bu, Prof? Belum pindah ke behavior, anak ini katanya cuma gangguan bahasa ekspresif. Udah 3,5 tahun umurnya. Iya Prof, karena Ngomong kemarin udah banyak. kata terapisnya nunggu sampai Prof progress report terus nanti kasih ke Prof gitu kata. Mana? Yang di Tante Ganis yang di klinik anakku. Mana progresnya? Baru berapa? Katanya karena kita baru mulai itu 2 bulan lalu. Kita mulai itu baru bulan Maret pas waktu mau tutup COVID. Jadi baru ketemu physically sama Tante Ganis itu 4 kali gitu. Jadi berikutnya itu online. Bicara bisa ya? Sekarang ngejawab udah bisa, cuman kalau ditanya yang sangat kognitif dia masih belum. Oh iyalah, jangan nafsu-nafsu lah nanyanya. Tahu juga Bu. Oke, yang lain. Yang berikut ya. Yang berikut Makasih semuanya, makasih. Makasih. Yang lain sih kebanyakan tentang tanya yang tadi kan semua udah dijawab. Sekarang pertanyaan menarik dari Bu Deviana. Selamat siang. Jika anak TK sudah mengerti dan bisa minta toilet, namun justru ke toilet karena escape dari kelas, kita harus lakuin apa nih ya? Pinter anak. Pinter ya, betul. Anaknya pinter ini berarti. Kalau menurut saya, ini kan karena materinya toilet training. Yang pertama, kita juga pernah punya murid yang punya perilaku seperti ini. Jadi dia untuk escape dari tugasnya, dia minta ke toilet gitu. Yang pertama, biasanya memang pertama kali kita bawa. Kita bawa dia ke toilet gitu. Tapi untuk berikutnya, kalau kita lihat dia tidak pipis, tidak buang air gitu, dan dia cuma kayak duduk-duduk doang, kan kelihatan tuh kalau memang anak yang mau pipis atau anak yang cuma kayak duduk-duduk atau cuma melihat atas gitu kan, itu biasanya tidak oke. Kita selesaikan trainingnya, kita basuh dia, kita cuci tangan dia, tapi setelah itu kita minta dia, kita tidak bawa dia ke toilet lagi gitu selama jam itu. Jadi hanya sekali aja dibawa ke toilet, setelah itu kita tidak digubris lagi gitu. Jadi kalau dia memang suka ke toilet, dia harus selesaikan dulu tugasnya, baru reinforcernya pergi ke toilet. Seperti itu. Iya, ini pertanyaan lagi menarik dari Pak Edgar Timothy ya. Anaknya sih kalau di rumah udah mau tuh ke toilet, udah BAB dan BAK gitu ya, udah bisa. Masalahnya kalau pergi ke tempat umum, dia nggak mau. Yang dia nggak biasa tuh dia nggak mau gitu. Jadi kemudian udah dicoba-coba gitu ya, tapi nggak mau. Kemudian dia juga ceboknya masih susah. Ya maksudnya cebok kan agak susah. Jadi dia gimana tuh yang ngebantunya? Supaya dia juga mau ke toilet di mana aja, terus kemudian ceboknya juga agak lebih bagus gitu, bisa mandiri. Berarti memang belum selesai kali ya toilet trainingnya secara mandiri kalau seperti itu. Ya. Sebetulnya bahkan kalau boleh dijujur, kita sebagai orang dewasa kadang-kadang kita pergi ke tempat baru agak khawatir tidak sih mau pipis gitu kan di tempat baru, di toilet baru yang kita tidak pernah lihat sebelumnya gitu. Mungkin kita juga harus melihat bagaimana jika kita sebagai anak berkebutuhan khusus gitu kan, apalagi mereka punya oversensitivitas gitu. Jadi jangan terlalu dipaksakan gitu. Yang pasti tadi bawa sesuatu yang dia sukai,
bawa sesuatu yang dia nyaman gitu. Kalau memang high reinforcernya dia suka banget sama handphone, biasanya nih kan orang tua zaman sekarang nih masalahnya adalah handphone, anaknya ini suka banget handphone. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau memang dia suka handphone, kita minta dia dulu untuk ke toilet. Tugas pertama dia adalah satu, pergi ke toilet dengan tanpa masalah perilaku gitu ya. Pergi ke toilet, duduk di toilet. Kalau dia bisa melakukan itu dengan baik dan benar tanpa ada masalah, langsung kasih HP selama misalkan 3 menit. Oke, misalkan, oke mama minta kamu pergi ke toilet gitu kan, duduk di toilet, habis itu keluar cuci tangan, keluar dari toilet, nanti kamu boleh dapat HP selama 5 menit. Kayak gitu dulu aja tugas pertamanya. Memang makan waktu, apalagi kalau memang dia anak berkebutuhan khusus yang punya sensitivitas berlebih. Seperti itu. Mungkin Ibu Ruri ada masukan? Oh, kertas penutup toilet ada nggak ya? Kertas penutup toilet itu gimana? Oh. Kalau ke tempat umum kan kok takut kotor. Kayak di kapal terbang itu. Iya, ada juga Prof, biasanya spray Prof. Spray kan yang buat. Jadi baik lagi kalau memang masalah kebersihan gitu yang anak, karena biasanya anak ASD juga ada yang ini kelihatannya kotor atau mungkin agak OCD atau kayak gimana gitu ya. Kita perkenalkan lagi mungkin dengan spray bisa bersih kok, mungkin dengan kita lap tisu dia sudah bersih. Itu tergantung pemahaman anak masing-masing. Oke. Jam ya, gimana Prof? Mau dilanjut? 1.30 udah kelebihan nih kita nih. 2 pertanyaan lagi lah. Oke, 2 pertanyaan ini yang agak berbeda bertanya ya, tapi ini mungkin akses dari sesuatu nih, coba nih dari gimana komentar Bu Fia dari pertanyaan Bu Yulia Anggraini. Anaknya 6 tahun ASD, dia ya udah lagi seneng-senengnya niru nih, dia udah bisa niru ya. Jadi BAK saya jadwal udah bisa sampai basuh sendiri. Untuk BAB dia nggak mau ke kamar mandi, itu jawaban tadi udah banyak ya pertanyaan. Cuma masalahnya kan dilihatin tuh video toilet training. Lah sekarang dia malahan jadinya suka pegang, maaf ya, suka pegang pantat orang lain sambil bilang pret-pret terus lari sambil nyengir. Ada triksnya nih gimana gitu, maksudnya baik ngeliatin video modeling, ternyata yang ditangkap anak berbeda, terus gimana penanggulangannya? Yang pertama mungkin dia melihat video itu lucu gitu ya, pastinya itu pertama. Terus juga pertama kali ketika dia melakukan hal itu mungkin ini pertama kali banget ketika dia selesai nonton video itu, terus dia melakukan itu sama orang lain, mungkin dia dapat atensi yang dia sukain dari orang sekitar. Kayak gitu. Jadi, pertama kali dia mungkin melakukan itu sama saudaranya misalkan, terus orang tuanya ketawa gitu kan, sama saudara lainnya ketawa gitu. Itu mungkin yang dia sukai gitu kan, atensi berlebih dari orang-orang di sekitar. Jadi, itu bukan karena kalau bisa jadi fungsi perilaku itu adalah untuk atensi. Kalau sesuai ceritanya Bu Ruri nih ya, dari pertanyaan si Bapak itu lebih ke dia mencari perhatian. Bagaimana, kalau menurut saya sih gitu, itu lebih ke mencari perhatian, itu tidak ada hubungannya dengan toilet training. Tapi mungkin Bu Ruri ada masukan lebih lanjut. Ya, udah, bebas. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, kalau kan tadi kan reinforcernya sesuatu ya, HP, iPad gitu. Nah kalau diminta, kan udah dimenitin, tapi diminta lagi, anaknya ngamuk. Jadinya akhirnya problemnya, anaknya jadi, ya maksudnya jadi nggak kerjasama, ngamuk gitu. Nah, itu kira-kira gimana? Oke, ini berarti masalah di reinforcernya ya. Kalau memang dia ketika diambil, biasanya kayak gini, kalau di center kita menerapkan salah satu metode yang kalau menurut saya ini cukup keren gitu. Jadi namanya 4 menit plus 1. Jadi memang intinya kita memberi dia waktu 5 menit untuk reinforcernya kan. Tapi ketika 4 menit sudah, jadi kita set alarmnya ini 4 menit gitu. Jadi kita cuma kasih tahu, kamu punya waktu 4 menit, 4 menit untuk nonton video. Nah, ketika alarmnya sudah berbunyi, kan biasanya anak mau lagi gitu, masih mau tambah gitu kan. Karena ini biasanya memang kebiasaan secara umum bahwa kita pasti meminta sesuatu kalau memang kita suka banget gitu ya. Boleh nggak sekali lagi? Boleh nggak mau lagi gitu kan. Itu sudah tabiat manusia, minta lagi biasanya. Nah, akhirnya kita kasih oke, 1 menit lagi ya, gitu. Nah, akhirnya kita tambah lagi 1 menit. Padahal intinya kita cuma kasih 5 menit doang sama dia. Cuman triknya adalah kita bilangnya kita kasih 4 menit, terus oke, tambah 1 menit lagi gitu. Nah, setelah itu kalau memang
udah 1 menit sudah berakhir nih, biasanya langsung kita ambil, sudah selesai ya, sudah dikasih lah 1 menit tambahan gitu. Kalau memang anaknya masih punya masalah perilaku, kalau menurut saya itu memang berarti value atau nilai dari reinforcer itu memang sangat tinggi gitu. Bisa hanya digunakan ketika waktu-waktu tertentu gitu, atau bisa memang kita ganti kalau memang orang tuanya khawatir akan agresi anaknya gitu kan, bisa kita ganti dengan reinforcer yang lebih rendah nilainya, yang tidak menimbulkan masalah perilaku. Atau kalau biasanya sih kalau di center saya, ya kalau dia misalkan setelah belajar, terus kita kasih reinforcer selama 4 menit plus 1 menit, dan dia tiba-tiba ketika diambil mengalami masalah perilaku, biasanya kita langsung minta dia kerjakan tugas berikutnya. Jadi mau gimana pun caranya gitu kan, walaupun dia marah, kita akan minta dia mengerjakan sesuatu hal. Jadi kayak gitu sih. Lebih ke konsekuensinya, kalau misalkan kamu membuat masalah perilaku, kamu akan diberi tugas lebih, seperti itu. Kayak gitu. Gimana Prof? Udah selesai? Cukup? Baik, mungkin karena waktu kita terpaksa akhiri di sini. Sangat menarik sekali Ibu Via ini bersama Ibu Ruri sudah mengemukakan hal-hal yang kelihatannya sepele tapi sebetulnya sulit dan seringkali jadi problem ya. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu saya ucapkan banyak terima kasih. Ini ada alamat-alamat ini. Ya, ini kalau memang mau ada yang mengontak Agents of Behavior Change, di sini tersedia kontak-kontaknya. Baik, kalau tidak ada lagi kita selesaikan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.